Putri Anne menghadapi badai kerajaan, kekuasaan, strategi, dan ketegangan internal dalam monarki Inggris. Selama lebih dari 7 dekade di bawah pengawasan publik, Putri Anne telah menjadi salah satu tokoh yang paling teguh, bijaksana, dan disiplin dalam monarki Inggris. Kariernya yang ditandai dengan loyalitas institusional dan etos kerja yang tak tergoyahkan telah mengukuhkannya sebagai anggota kunci keluarga kerajaan. Namun, laporan terbaru dari kalangan yang dekat dengan rumah tangga kerajaan menunjukkan bahwa Putri Ratu Elizabeth II telah terlibat dalam situasi yang sangat tegang yang, jika dikonfirmasi, akan mengungkap keretakan lebih lanjut dalam jalinan hubungan yang kompleks di sekitar monarki. Menurut sumber internal yang dikutip oleh berbagai analis urusan kerajaan, situasi tersebut muncul setelah dugaan peringatan publik terkait Meghan Markle, Duchess of Sussex, yang dilaporkan menimbulkan dampak yang cukup besar di dalam istana. Apa yang awalnya tampak sebagai gerakan berani atau upaya reposisi, media memicu reaksi institusional yang jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada yang diperkirakan, menempatkan Putri Anne di pusat respons strategis. Kesaksian dari para ahli dan pengamat yang dekat dengan seluk-beluk monarki menunjukkan bahwa episode tersebut tidak ditafsirkan sebagai perselisihan keluarga biasa. Sebaliknya, hal itu dianggap sebagai tantangan langsung terhadap otoritas dan integritas simbolis mahkota. Narasi tersebut menunjukkan bahwa Meghan Markle berusaha untuk mendapatkan kembali pengakuan publik dan hak istimewa tertentu yang terkait dengan perannya sebelumnya dalam keluarga kerajaan melalui manuver media yang terencana dengan cermat. Inti dari strategi yang diduga ini muncul materi audiovisual yang keasliannya dipertanyakan sejak awal oleh spesialis analisis digital. Konten ini secara tidak langsung melibatkan Lady Louise Windsor, cucu perempuan Raja Inggris, sosok yang secara historis tetap menjauh dari kontroversi dan sorotan media. Bagi penasihat istana, penggunaan taktik seperti itu akan ditafsirkan sebagai upaya untuk memberikan tekanan tidak langsung pada institusi dengan memanfaatkan kerentanan reputasi anggota keluarga yang muda dan bijaksana. Di tengah meningkatnya kekhawatiran, Putri Anne dilaporkan mengambil peran penting. Dikenal karena sifat pragmatisnya dan jaraknya yang biasa dari intrik politik internal, reaksinya langsung. Sumber-sumber yang dekat dengannya menyatakan bahwa ia mengerahkan tim hukum, spesialis intelijen institusional, dan pakar forensik digital untuk mengklarifikasi situasi dan menetralisir potensi kerusakan reputasi. Kecepatan tindakannya mencerminkan pemahaman mendalam tentang konteks kontemporer di mana keluarga kerajaan beroperasi, di mana manipulasi media dan disinformasi digital dapat menjadi alat yang mampu mengubah persepsi publik dalam hitungan jam. Bagi Putri Anne, masalah ini melampaui ranah pribadi, menjadi pertanyaan tentang perlindungan institusional. Intervensinya menandai awal dari serangan balik diam-diam yang, menurut analis monarkis, menunjukkan komitmen istana untuk mempertahankan warisan sejarahnya terhadap setiap upaya pemaksaan, terlepas dari sumber tekanan tersebut. Sementara respons istana berlangsung, perhatian media juga mulai fokus pada faktor-faktor yang mungkin mendorong Meghan Markle untuk mengambil sikap langsung terhadap institusi tersebut. Berbagai laporan menunjukkan bahwa setelah kepergian resminya dari keluarga kerajaan bersama Pangeran Harry, Duchess menghadapi lanskap profesional yang semakin kompleks. Beberapa kemitraan bisnis yang awalnya memberikan dukungan finansial dan media yang solid dilaporkan mulai melemah. Para eksekutif di sektor hiburan dan pemasaran menyatakan kehati-hatian dalam menghadapi polarisasi opini publik yang semakin meningkat seputar Duchess. Bersamaan dengan itu, beberapa penasihat strategis tingkat tinggi dilaporkan memutuskan untuk menjauhkan diri dari timnya, menciptakan ketidakpastian tentang stabilitas struktur manajemennya. Ditambah lagi dengan pergeseran bertahap dalam persepsi publik, metrik digital, jajak pendapat popularitas, dan liputan media mencerminkan tren yang kurang menguntungkan, memperkuat setiap kontroversi dan meningkatkan tekanan pada citra publiknya. Dalam lingkungan di mana relevansi media secara langsung memengaruhi peluang karier,
kebutuhan untuk mendefinisikan kembali narasi dirinya menjadi sangat mendesak. Faktor relevan lainnya adalah bobot komitmen kontraktual yang dilakukan setelah kemerdekaan institusionalnya. Produksi audiovisual, perjanjian penerbitan, dan aliansi komersial akan menghasilkan ekspektasi keuangan yang tinggi, disertai dengan tenggat waktu yang ketat. Menurut spesialis komunikasi strategis, pencarian perubahan naratif yang dramatis dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mendapatkan kembali prominensi dan memposisikan kembali citranya di pasar media global. Namun, apa yang dianggap sebagai manuver untuk memperkuat pengaruhnya justru meningkatkan pengawasan publik. Para komentator dan pakar kerajaan sepakat bahwa jenis langkah ini, ketika diarahkan terhadap struktur tradisional yang sudah mengakar kuat, cenderung menghasilkan respons institusional yang sangat kuat. Monarki Inggris, yang dicirikan oleh pembelaannya terhadap kebijaksanaan dan kesinambungan sejarah, akan menafsirkan tekanan publik apapun sebagai ancaman langsung terhadap stabilitasnya. Konfrontasi yang diduga tersebut juga akan mengungkapkan transformasi dalam dinamika kekuasaan di dalam keluarga Windsor. Sosok Putri Anne telah muncul sebagai simbol ketegasan dan kepemimpinan strategis, memperkuat reputasinya sebagai salah satu penjaga tradisi monarki yang paling ketat. Para analis kerajaan menunjukkan bahwa perannya secara historis telah diremehkan karena profil medianya yang rendah. Namun, pengaruhnya pada keputusan internal dan kemampuannya untuk bertindak cepat dalam situasi krisis menempatkannya sebagai salah satu tokoh yang paling dihormati dalam institusi tersebut. Episode ini juga mengungkapkan pentingnya manajemen reputasi digital yang semakin meningkat untuk kelangsungan hidup monarki kontemporer. Perjuangan untuk narasi publik tidak lagi hanya terjadi dalam upacara resmi atau pernyataan institusional, tetapi juga di platform digital, media sosial, dan produksi audiovisual global. Beberapa analis di industri hiburan percaya bahwa Meghan merasakan pelemahan progresif merek pribadinya. Setelah dampak awal dari perpisahannya dengan monarki, kehadirannya di media mulai berfluktuasi. Dalam konteks itu, Duchess dilaporkan mencoba untuk secara tidak langsung memanfaatkan bobot institusional keluarga kerajaan untuk mendapatkan kembali popularitasnya, sebuah manuver yang jauh dari memperkuat posisinya, malah memicu reaksi negatif di beberapa kalangan perusahaan dan media. Strategi tersebut tampaknya bertujuan untuk menghasilkan simpati publik dan memperkuat narasi pribadinya, tetapi hasilnya ambigu. Sementara beberapa sektor terus menunjukkan dukungan, sektor lain mulai memandang konflik dengan keluarga kerajaan sebagai risiko reputasi. Salah satu pukulan paling signifikan terhadap citra bisnis Meghan adalah tidak diperpanjangnya perjanjian antara Archewell Productions, perusahaan produksi yang ia dirikan bersama Pangeran Harry, dan Netflix. Kontrak ini, yang bernilai sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat, awalnya diumumkan sebagai proyek ambisius yang bertujuan untuk menghasilkan konten inspiratif dan relevan secara sosial. Namun, ketika perjanjian tersebut mencapai tanggal kadaluarsa, perusahaan streaming tersebut memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Yang mengejutkan bukanlah hanya keputusan itu sendiri, tetapi cara pelaksanaannya tanpa pernyataan resmi, deklarasi publik, atau pengumuman formal. Keheningan perusahaan menjadi pesan tersendiri. Sumber-sumber industri menggambarkan perpisahan tersebut sebagai perpisahan yang ramah di permukaan meskipun dengan implikasi yang sangat tidak setara. Bagi Netflix, persamaan bisnisnya tampak jelas. Volatilitas reputasi dapat mewakili risiko yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang, terutama di pasar di mana kepercayaan publik dan prestis merek sangat penting. Dalam dunia streaming yang kompetitif, narasi dan kredibilitas adalah aset strategis. Perusahaan tidak hanya berinvestasi pada konten, tetapi juga pada citra publik para kolaborator mereka. Dari perspektif ini, drama media seputar Meghan yang awalnya dianggap sebagai daya tarik untuk menarik penonton, berpotensi berubah menjadi elemen yang merusak. Keputusan Netflix mencerminkan tren yang lebih luas dalam industri ini. Ketika risiko reputasi lebih besar daripada manfaat ekonomi atau kreatif, perusahaan sering memilih untuk menjaga stabilitas perusahaan mereka.
Dengan demikian, pemutusan perjanjian dengan Archewell menjadi contoh paradigmatik tentang bagaimana paparan media dapat menjadi pedang bermata dua. Sementara monarki memperkuat kohesi internalnya melalui strategi hukum dan komunikasi, dunia bisnis bereaksi dengan langkah-langkah yang sama terencana. Keputusan dibuat secara diam-diam, menghindari tontonan media, tetapi mengirimkan sinyal kuat tentang manajemen risiko dan perlindungan reputasi perusahaan. Apa yang dimulai sebagai konfrontasi publik atas hak istimewa, keamanan, dan persepsi, akhirnya meluas ke kantor eksekutif dan negosiasi kontrak. Dampaknya tidak hanya memengaruhi hubungan Meghan dengan platform tertentu, tetapi juga penilaian keseluruhan merek pribadinya di pasar global. Menurut sumber yang dekat dengan tim hukum yang terlibat dalam perselisihan dengan keluarga kerajaan, ada strategi yang bertujuan untuk memberikan tekanan pada monarki. Konon, tuntutan diajukan mengenai pemulihan langkah-langkah keamanan, pengembalian dukungan resmi, dan pembelaan publik atas reputasi Sussex. Di balik permintaan ini, menurut laporan tersebut, terdapat kemungkinan untuk merilis materi yang dapat merusak citra anggota muda keluarga kerajaan. Meskipun klaim tersebut belum pernah dikonfirmasi secara resmi, cerita tersebut beredar di kalangan media tertentu dan memicu spekulasi tentang intensitas konflik tersebut. Materi yang diduga tersebut berupa video yang, secara sepintas, menunjukkan adegan-adegan yang memalukan. Namun, analisis yang dilakukan oleh para ahli teknologi digital dilaporkan mendeteksi tanda-tanda manipulasi. Menurut laporan-laporan ini, konten tersebut menunjukkan karakteristik yang terkait dengan teknologi yang dikenal sebagai deepfake, yang memungkinkan pembuatan gambar atau rangkaian audio visual yang sangat realistis menggunakan kecerdasan buatan. Bahaya dari jenis alat ini terletak pada kemampuannya untuk menabur keraguan, bahkan tanpa menunjukkan peristiwa nyata. Keberadaan materi yang tampaknya kredibel saja dapat menimbulkan ketidakpastian, mengubah persepsi publik, dan memicu reaksi institusional. Para spesialis komunikasi krisis percaya bahwa penggunaan konten yang ambigu atau dimanipulasi dapat merupakan bentuk tekanan psikologis. Alih-alih membuat tuduhan langsung, taktik ini bertujuan untuk menabur ketidakpastian, mengikis kepercayaan, dan memaksa pengambilan keputusan strategis. Dalam kasus yang dianalisis, dugaan fokus pada anggota keluarga kerajaan yang masih muda dan kurang dikenal telah ditafsirkan oleh beberapa pengamat sebagai manuver yang dirancang untuk memaksimalkan dampak emosional dan media, sekaligus meminimalkan kemungkinan respons publik secara langsung. Namun, penting untuk ditekankan bahwa banyak klaim ini berasal dari sumber yang tidak terverifikasi dan merupakan bagian dari jalinan kompleks rumor dan narasi yang saling bertentangan seputar hubungan antara keluarga Sussex dan monarki Inggris. Selama bertahun-tahun, Lady Louise telah membangun citra publik berdasarkan sifat alami dan kebijaksanaan, menghindari kontroversi tanpa ambisi politik atau pengaruh institusional. Kehidupannya di dalam keluarga kerajaan berjalan dengan ketenangan yang jarang terlihat di lingkungan yang secara historis ditandai dengan paparan yang konstan. Namun, stabilitas yang tampak ini terancam ketika tiba-tiba namanya mulai muncul di tengah perselisihan yang melibatkan pengaruh internal dan tekanan eksternal. Saat situasi memburuk, menjadi jelas bahwa Lady Louise bukan hanya pengamat peristiwa. Sebaliknya, ia telah menjadi target utama dalam strategi yang berupaya mengeksploitasi citra dan reputasinya sebagai pion dalam konflik yang lebih besar. Menghadapi risiko yang semakin besar ini, keluarganya bereaksi dengan cepat dan tegas, memprioritaskan perlindungan emosional dan publiknya. Dalam beberapa hari, acara resmi yang sebelumnya dijadwalkan dibatalkan, sementara jejak digital bangsawan muda itu menghilang secara diam-diam. Penampilan publik yang direncanakan berbulan-bulan sebelumnya ditunda tanpa penjelasan rinci, mengungkapkan perubahan radikal dalam prioritas lingkaran kerajaan. Jadwal upacara yang biasanya kaku digantikan oleh strategi yang berfokus pada menjaga stabilitas pribadi dan reputasi Lady Louise.
Apa yang awalnya ditafsirkan oleh pers sebagai babak baru dalam persaingan antar anggota keluarga kerajaan segera mengungkap latar belakang yang jauh lebih kompleks. Sumber-sumber yang dekat dengan lembaga tersebut mulai menggambarkan episode tersebut sebagai operasi yang diperhitungkan dengan cermat untuk mengikis kredibilitas tokoh yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik utama. Lady Louise tanpa aspirasi untuk kekuasaan atau keterlibatan dalam perselisihan internal, tanpa disadari menjadi pion dalam perebutan pengaruh dan posisi media. Orang-orang terdekatnya menggambarkan dampak emosionalnya sebagai sesuatu yang sangat menghancurkan. Terbiasa dengan kerahasiaan, wanita muda itu harus menghadapi skenario di mana momen-momen pribadi dan hubungan pribadi ditafsirkan ulang dan diputarbalikkan untuk tujuan strategis. Keputusannya untuk sementara menarik diri dari sorotan publik bukanlah respons terhadap rasa takut, tetapi tindakan strategis yang bertujuan untuk menjaga martabatnya dan mencegah eskalasi konflik. Episode ini menandai titik balik tidak hanya bagi Lady Louise, tetapi juga bagi monarki Inggris, menyoroti kerapuhan reputasi individu di hadapan manipulasi media modern. Kasus ini menunjukkan sejauh mana faktor eksternal dapat mencoba memanipulasi bahkan anggota keluarga kerajaan yang paling tertutup sekalipun. Lebih jauh lagi, hal ini memaksa institusi tersebut untuk mengambil sikap tegas dalam melindungi nilai-nilai tradisionalnya dan menegaskan kembali batasan-batasannya terhadap upaya destabilisasi. Menurut sumber internal, Lady Louise dianggap sebagai target di tengah dugaan tekanan yang dikaitkan dengan Meghan Markle. Menghadapi ancaman ini, respons keluarga kerajaan adalah intervensi tegas yang dipimpin oleh tokoh kunci, Putri Anne. Dikenal karena otoritasnya yang tenang dan rasa tanggung jawabnya yang teguh, Putri Anne mengambil kendali situasi dengan tekad yang mengejutkan, bahkan mereka yang berada di dalam istana sendiri. Tanpa membuat pernyataan publik atau menimbulkan drama media, ia mengumpulkan tim khusus yang terdiri dari para ahli hukum, analis intelijen, dan spesialis forensik digital. Tujuannya jelas, untuk mengungkap kebenaran, melindungi keluarga, dan mencegah upaya manipulasi reputasi. Investigasi yang dilakukan oleh tim ini mengungkapkan bukti yang mengkhawatirkan. Analisis teknis mendeteksi anomali dalam materi audiovisual yang beredar di publik, menunjukkan perubahan pada kronologi peristiwa. Para spesialis mengidentifikasi jejak pengeditan digital tingkat lanjut, termasuk penyisipan bingkai, distorsi visual, dan modifikasi audio yang dirancang agar tampak otentik. Para ahli independen kemudian mengkonfirmasi bahwa konten tersebut telah dimanipulasi dengan tujuan menciptakan kebingungan dan mengacaukan persepsi publik. Dengan bukti ini, Putri Anne menyampaikan temuan tersebut kepada Raja yang mengizinkan aktivasi protokol darurat yang diperuntukkan bagi ancaman serius terhadap integritas institusional monarki. Langkah-langkah ini termasuk tindakan hukum di berbagai yurisdiksi, strategi penahanan digital, dan rencana komunikasi yang bertujuan untuk menetralkan spekulasi media. Pesan itu tegas. Setiap upaya intimidasi atau manipulasi terhadap anggota keluarga kerajaan akan ditanggapi dengan tegas dan tanpa kompromi. Intervensi Putri Anne menetapkan standar baru dalam manajemen krisis di dalam monarki yang dicirikan oleh kecepatan, ketepatan, dan tekad yang mutlak. Di dalam istana, para penasihat dan pejabat menafsirkan tindakan mereka sebagai contoh kepemimpinan modern yang mampu menggabungkan tradisi dengan strategi kontemporer dalam menghadapi ancaman media. Di luar lingkaran kerajaan, tanggapan tersebut mengirimkan sinyal yang sama, jelasnya. Institusi akan melindungi anggotanya tanpa ragu-ragu. Dukungan raja memperkuat sikap ini, mengukuhkan citra monarki yang bersatu dalam menghadapi tekanan eksternal. Tindakan terkoordinasi tersebut menggarisbawahi prinsip mendasar. Kekuatan mahkota tidak hanya terletak pada tradisinya, tetapi juga pada kemampuannya untuk bereaksi secara tegas terhadap tantangan yang kompleks. Sementara itu, konsekuensinya mulai memengaruhi mereka.
yang diduga telah memicu kontroversi tersebut. Platform digital dan layanan streaming menangguhkan konten yang terkait dengan skandal tersebut, sementara berbagai perusahaan mengevaluasi kembali hubungan bisnis mereka. Narasi yang awalnya bertujuan untuk memberikan tekanan mulai dengan cepat terurai. Efek domino menciptakan iklim ketidakpastian bagi mereka yang terlibat dalam penyebaran materi kontroversial tersebut. Sementara itu, keluarga kerajaan mempertahankan sikap tenang dan kohesif, memproyeksikan citra stabilitas yang sepenuhnya menutupi upaya destabilisasi tersebut. Episode ini menyoroti bagaimana dinamika komunikasi kontemporer dapat memperkuat konflik dan membahayakan reputasi tokoh publik, terutama mereka yang tidak mencari sorotan. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya struktur kelembagaan yang mampu merespons dengan cepat terhadap krisis reputasi. Krisis tersebut terjadi di sekitar dugaan kampanye intimidasi media yang tanpa disadari menempatkan Lady Louise Windsor di pusat konflik. Wanita muda itu, yang dikenal karena menjaga profil rendah di dalam keluarga kerajaan, dilaporkan menjadi korban tidak langsung dari materi audiovisual yang dimanipulasi yang bertujuan untuk menimbulkan kontroversi dan mendestabilisasi citra publik lembaga tersebut. Menghadapi skenario ini, Putri Anne bertindak dengan campuran ketegasan dan kehati-hatian. Mereka yang mengenal karirnya menekankan bahwa ia jarang campur tangan dalam perselisihan internal, sehingga setiap tindakannya memiliki makna politik dan simbolis yang signifikan. Pendekatannya ditandai dengan koordinasi respons institusional berdasarkan bukti, saran ahli independen, dan strategi komunikasi yang berfokus pada kredibilitas. Tindakan Putri Anne bukanlah tindakan yang terisolasi. Bersama dengannya, Putri Catherine memainkan peran fundamental dalam memperkuat narasi institusional. Intervensinya bertujuan untuk memastikan konsistensi pesan yang disampaikan kepada publik dan melindungi citra keluarga kerajaan dari potensi salah tafsir. Sementara itu, Sophie, Duchess of Edinburgh, membawa dimensi emosional pada konflik tersebut. Partisipasinya ditandai dengan perspektif keibuan, menekankan bahwa kontroversi tersebut tidak hanya melibatkan protokol monarki, tetapi juga perlindungan anggota keluarga yang muda dan rentan. Sikapnya mencerminkan keseimbangan antara kepekaan dan tekad, berkontribusi pada konsolidasi front persatuan. Kombinasi kepemimpinan strategis Anna, kemampuan mediasi Catalina, dan empati. Sophie menciptakan apa yang oleh sumber-sumber yang dekat dengannya digambarkan sebagai perisai institusional di sekitar Lady Louise. Situasi mulai berubah ketika spesialis analitik digital menyimpulkan bahwa materi audiovisual yang telah menimbulkan kontroversi menunjukkan tanda-tanda manipulasi. Penemuan ini dengan cepat melemahkan kredibilitas mereka yang telah memicu kontroversi tersebut. Konsekuensinya langsung terasa. Sponsor perusahaan diam-diam menarik diri, beberapa platform media menangguhkan penyebaran konten tersebut, dan spekulasi di media sosial secara bertahap kehilangan momentum. Apa yang awalnya tampak seperti skandal yang berpotensi menyebar akhirnya menjadi kemunduran bagi para promotornya. Di tengah proses ini, Lady Louise mempertahankan sikap yang tenang yang secara luas ditafsirkan sebagai tanda kedewasaan. Jauh dari dirugikan, citra publiknya justru semakin kuat, menjadi simbol ketahanan dalam menghadapi tekanan media. Setelah mengatasi kontroversi tersebut, Lady Louise mulai mengembangkan inisiatif terkait etika digital dan tanggung jawab jurnalistik. Pengalaman pribadinya dilaporkan memengaruhi keputusannya untuk mempromosikan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang risiko disinformasi dan manipulasi media. Dukungan dari Putri Anne, Putri Catherine, dan Duchess Sophie terbukti sangat penting dalam memungkinkan wanita muda itu untuk dengan aman mendapatkan kembali kehadiran publiknya. Pengamat kerajaan menafsirkan langkah ini sebagai tanda pembaharuan generasi dalam monarki, di mana anggota yang lebih muda berupaya untuk terhubung dengan isu-isu kontemporer. Berbagai laporan menunjukkan bahwa respons institusional tersebut juga berdampak pada citra publik Meghan Markle, istri Pangeran Harry. Beberapa kesepakatan bisnis yang terkait dengannya dilaporkan mengalami kesulitan setelah insiden tersebut.
yang mencerminkan hubungan kompleks antara narasi media dan persepsi publik terhadap tokoh kerajaan. Namun, para ahli urusan monarki menunjukkan bahwa sikap Putri Anne tidak pernah berfokus pada konflik pribadi, melainkan pada perlindungan stabilitas institusional. Meskipun demikian, perdebatan tentang kemungkinan rekonsiliasi di dalam keluarga kerajaan terus menjadi bahan spekulasi. Salah satu aspek paling mencolok dari krisis ini adalah sifat luar biasa dari intervensi Putri Anne. Tidak seperti anggota keluarga kerajaan lainnya, gaya kepemimpinannya ditandai dengan menghindari perhatian media. Justru karena alasan inilah, ketika ia memutuskan untuk bertindak, kata-katanya memiliki bobot yang luar biasa. Sumber internal menggambarkan pendiriannya sebagai teguh dalam menghadapi setiap upaya tekanan eksternal. Dari perspektifnya, membiarkan taktik paksaan memengaruhi keputusan institusional dapat menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan monarki. Visi strategis ini mencerminkan pemahamannya tentang peran historis mahkota, di mana stabilitas bergantung pada disiplin internal dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Setelah Putri Anne menetapkan posisinya, diskusi internal dengan cepat diselesaikan, menetapkan arah tindakan yang jelas. Intervensi Putri Anne mengubah krisis yang berpotensi berkepanjangan menjadi respons yang terkendali dan terkoordinasi. Kepemimpinannya memfasilitasi pergeseran istana dari sikap defensif ke strategi proaktif yang dirancang untuk menetralisir ancaman reputasi. Setiap keputusan yang dibuat selama proses tersebut didukung oleh institusi secara keseluruhan, menghilangkan ruang untuk keraguan. Pesan yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan eksternal sangat jelas. Monarki Inggris tidak akan menyerah pada tekanan atau upaya manipulasi. Peristiwa ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar generasi keluarga kerajaan yang berbeda. Kombinasi pengalaman, diplomasi, dan kepekaan emosional memungkinkan mereka untuk mengatasi konflik tanpa harus melakukan konfrontasi publik yang dapat memperbesar kontroversi. Pendekatan ini memperkuat persepsi bahwa monarki kontemporer berupaya beradaptasi dengan lingkungan media yang semakin kompleks, di mana reputasi dapat rusak dalam hitungan jam oleh informasi yang tidak terverifikasi.